Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai update market kripto, teman-teman. Tapi saya akan bahas lebih dalam mengenai dua naratif. Ya, dua naratif ini. Apakah kita sudah telat? Sebenarnya bukan telat sih. Saya sudah sempat bahas beberapa naratif ini di beberapa YouTube video saya. Tapi saya akan bahas karena mungkin teman-teman banyak yang FOMO juga. Jadi kita akan lihat dua naratif ini. Pasti teman-teman udah tahu gitu ya, meme coin dan juga AI. Yang kita bahas lebih dalam. Tapi sebelum itu, kalau teman-teman suka videonya, jangan lupa tuh share videonya, like ataupun subscribe juga. Dan kita langsung masuk dulu ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke, nah kita coba bahas mengenai naratif tadi ya, yang kedua itu. Tapi overall kita lihat dulu market crypto bagaimana. Hari ini sebenarnya cukup signifikan teman-teman, tapi ini yang saya bilang, naratifnya is quite hot karena bahkan secara dalam time frame 24 jam sendiri, yang gaining, yang pertama Mockcoin, lalu ada Tau juga yang di AI. Mockcoin ini kan meme, Tau ini AI. Lalu ada Wave, Sui, FTT, jadi beberapa mengalami kenaikan karena memang ya market lagi cukup menarik juga karena Bitcoin bahkan kembali lagi ke area 64.000 saat ini, kalau nggak salah di 63 ribuan. Nanti kita akan bahas sedikit mengenai Bitcoin, tapi saya mau bahasnya lebih ke altcoin dulu gitu ya. Apakah dia mengalami penurunan? Ada berapa seperti Maker, Kaspa, Render gitu ya, Beam turun. Karena yang naik itu yang di naratif-naratif yang saya bilang gitu ya. Free Engage sendiri itu di netral 50. Nah, kita coba bahas ya teman-teman. Nah, sorry ya, sebelum saya bahas ke meme coin, bahkan saat ini secara fear engagement pun ini netral gitu ya. Hanya beberapa altcoin yang memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Yang lain mungkin naik atau turun, tapi ya di situ-situ aja gitu. Nah, yang lagi hot itu adalah meme coin yang pertama. Ya ini teman-teman bisa lihat dari coin market cap. Top coinnya secara market cap ada Doge, ada Shiba, ada PP gitu ya. Dan rata-rata ini mengalami kenaikan, tapi Doge sama Shiba sendiri gak terlalu naik sih ya. Ini 1,7%, lagi Shiba 3,6%. Kalau teman-teman tanya meme coin, menurut saya pribadi sebenarnya Doge Shiba udah cukup besar ya. Jadi kalau mau cari meme coin yang lebih baik yang di lebih kecil secara market cap gitu ya, dan secara rankingnya. Tapi ini rata-rata bahkan udah banyak banget. Dulu tuh meme coin ya teman-teman, yang masuk top 100 itu cuma beberapa aja. Tapi ini kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kripto masuk top 100. Jadi memang bisa dikatakan ini meme coin super cycle. Tapi saya nggak mau katakan teman-teman beli meme coin saat ini gitu ya, karena mungkin udah telat. Kalau teman-teman udah beli, ini malah jatuhnya FOMO atau beli di pucuk. Tapi kalau dia pullback, kalian harus ada meme coin di portfolio seperti itu gitu ya. Dan ini mungkin video ini adalah top sign, istilahnya ini udah possible pucuk gitu. Jadi harus hati-hati juga. Nah, ini beberapa data yang saya bisa kasih lihat teman-teman. Yang pertama adalah large Dogecoin holders. Jadi beberapa Dogecoin holders mulai akumulasi Dogecoin lagi. Ya ini kalau teman-teman lihat net flow-nya ya. Ini kalau lihat yang warna biru tuh net flow gitu ya. Ini mereka mulai ada pembelian di awal Oktober. Nggak tahu karena apa, mungkin beli aja karena Dogecoin mungkin belum performing, atau mungkin karena Elon sudah mulai bersuara juga di Twitter, tapi dia nggak terlalu bahas mengenai Dogecoin gitu ya. Tapi mungkin beberapa udah akumulasi Dogecoin kembali. Saya nggak tahu gitu ya, karena saat ini memang yang lagi hot itu lebih karena yang low cap meme coins. Bahkan kalau misalnya kita sortir ya, selama 7 hari terakhir pun, ini rata-rata yang low cap lebih mengalami kenaikan cukup signifikan gitu, 50%, 47%, 49% gitu. Dan beberapa meme coins saya udah sempat bahas pilihan saya. Udah cukup lama sih teman-teman, bisa scroll aja ke bawah top meme coins. Tapi mungkin saya akan buatkan lagi. Tapi tunggu market koreksi sedikit ya, karena kalau lagi hot sekarang kejatuhannya FOMO gitu. Nah, ini beberapa meme coin. Popcat yang lagi cukup hot gitu ya. Website meme coin itu memang seperti ini. Jadi benar-benar nggak ada tag, tapi adopsi dan community-nya yang kuat gitu. Mungkin inilah kenapa yang attract retail traders, karena mungkin crypto itu secara bahasa, secara jargonnya cukup sulit gitu ya, tapi kalau meme coin gampang dimengerti gitu. Ada Popcat, lalu di sini ada Apu saja. Kalau teman-teman tahu, mungkin saya sering bilang Apu di community karena memang saya juga hold ya, tapi disclaimer on and do your own research. Tapi ini salah satu meme coin yang saya pilih. Istilah ini my top meme coin adalah Apu gitu ya teman-teman. Kenapa? Kalau misalnya saya research meme coin sendiri, ini lebih karena dari segi komunitas Apu itu kuat, dan ya mirip PP. Dan saya rasa sebenarnya dog cycle itu udah sedikit telat gitu ya. Jadi mungkin kita masuk ke frog cycle atau
siklus meme coin yang kodok gitu seperti PP dan APU. Tapi APU ini lebih kecil lah secara market cap dibandingkan PP. Di beberapa exchange belum ada sih gitu. Jadi di beberapa big exchange pun juga belum ada. Ini kenapa saya suka, karena masih bisa di-listed di big exchange, misalnya Binance ataupun yang lain juga gitu. Dan kalau untuk APU sendiri sebenarnya dia itu yang lagi kenapa bikin APU naik signifikan, naik 50% itu karena dia akan ada NFT-nya APU saja. Yang mungkin saya akan mint juga sih. Gitu ya, NFT-nya. Mungkin teman-teman yang hold APU bisa mint juga ya. Ini masih to be announced, tapi harusnya soon ya. Jadi bisa lihat aja nanti ini NFT-nya. Tapi kira-kira seperti itulah untuk analisa meme coin. Ini juga ada yang lagi hot, itu mock coin ya. Mock coin ini sebenarnya meme coin yang relatif baru terus tiba-tiba naik secara signifikan di market cap-nya, teman-teman. Tapi kalau untuk mock sendiri ya mirip-mirip APU, mirip-mirip Popcat juga sih secara website ya, karena nggak terlalu sangat simple dan meme banget gitu kalau teman-teman lihat gitu ya. Tapi mock ini banyak supportive dari beberapa whale besar gitu ya. Tapi beberapa whale itu ada good sign di support, tapi bad sign-nya bisa juga di dump gitu. Jadi itu untuk meme gitu ya teman-teman. Saya rasa meme coin masih akan terus berjalan, tapi kalau teman-teman tanya tik saya apakah beli meme coin saat ini, lebih baik wait dulu gitu ya, tunggu dulu. Ya mungkin ada koreksi sedikit baru bisa beli lagi gitu. Anyway, kita sekarang masuk ke yang kedua, yaitu adalah AI. Tapi sebelum kita masuk yang kedua, nah, yaitu adalah Laba Lab, teman-teman ya. Laba Lab adalah komunitas yang saya bangun, itu di Discord, teman-teman. Jadi ini Discord server, baru saya rebranding aja gitu ya, dari Wayne Discord server ke Laba Lab. Jadi tujuannya adalah untuk share informasi mengenai market crypto, lalu lebih karena untuk edukasi juga. Jadi kalau memang teman-teman membutuhkan komunitas yang solid dan butuh misalnya mentorship gitu ya, kita di Laba Lab itu provide gitu ya untuk free dan juga untuk yang berbayar juga teman-teman ya. Berbayar memang ada beberapa benefitnya, seperti ada live session yang akan nanti kita lakukan di minggu ini, ada education session juga. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang belum ngerti cara trading futures ataupun buat research hidden gems crypto gitu ya, kita akan adakan. Dan pastinya ini akses to portfolio ya. Kalau mungkin teman-teman udah tahu juga, saya akan ada challenge portfolio dari 100 juta kita usahakan ke 1M teman-teman ya. Nah, semua trade itu akan saya share di Laba Lab ini ya. Lalu kenapa saya buat video ini adalah ini untuk remind teman-teman, karena akan closing soon untuk secara registrasi ya. Jadi 8 Oktober saya akan closing. Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar, langsung chat lihat aja di bawah gitu ya. Ada di chat Wayne admin di Telegram, atau enggak langsung isi Google Formnya dan join Discord server gitu ya. Tapi ini soon banget teman-teman, jadi urgent kalau misalnya kalian mau ikut ya. Oke. Nah, next up kita bahas mengenai yang kedua, yaitu adalah AI dan big data. Karena ada dua sebenarnya, meme coin dan AI gitu ya teman-teman. Dan kalau misalnya kita lihat saat ini AI di coin market cap sebenarnya nggak terlalu valid gitu ya, karena di sini ada beberapa kripto yang nggak sepenuhnya AI gitu ya. Near Protocol itu AI kripto gitu ya, tapi bisa dikatakan mungkin di beberapa platform bukan AI juga gitu ya, karena dia juga ada layer satunya. Mungkin yang purely itu adalah TAO, teman-teman. TAO ini naik lagi nih hari ini 13%. Jadi kita bisa lihat kenaikannya. TAO itu naik sekitar berapa persen nih? Dalam 30 hari yang naik 157%. Lalu ada Fetch AI itu naik 38%. Fed ini ASI yang mungkin menarik untuk kita bahas ya, Artificial Super Intelligence Alliance. Nah, kenapa AI menurut saya juga masih hot gitu ya, tapi mungkin ada possible top sign dulu gitu. Jadi istilah koreksi dulu, jangan FOMO dulu gitu ya. Karena OpenAI baru aja di minggu lalu mereka menambah additional valuation, yaitu sekitar 6,6 miliar dolar. Ini cukup besar. Dan saat ini OpenAI itu di kisaran harga atau valuasinya 157 miliar dolar. Untuk suatu AI company itu cukup besar, apalagi yang pure AI. Ini teman-teman bisa lihat dari sini. OpenAI is worth more, lebih berharga dibandingkan, bentar ya, di sini xAI. Ini adalah perusahaannya Elon Musk, Scale AI, Mistral AI, Cohere, Anthropic. Semua perusahaan ini digabungin masih kalah sama OpenAI. Gitu. Jadi saya rasa AI trend ini masih here to stay juga. Banyak perusahaan dari Web 2 yang mau integrasi AI gitu kan. Contohnya misalnya Apple Intelligence gitu ya. Jadi masih cukup hot, dan makanya jangan sleep on AI juga gitu ya. Walaupun menurut saya possible top sign. Ini salah satu alasannya gitu ya. Nih,
Tahu saat ini contoh ya, udah menguasai 50% dari crypto AI mindshare. Ini yang purely AI, ya 50%. Kenaikannya juga cukup signifikan. Gitu ya. Bahkan dia dari 2,9% di Grayscale AI Fund, karena price-nya atau harga naiknya signifikan, sekarang udah secara market share-nya ya, itu udah hampir 30%, teman-teman. Ini menunjukkan aja seberapa kuatnya Tau. Nah, kenapa saya bilang potensi istilahnya ya Tau? Karena pertama nanti kita lihat di chart grafik itu udah di resistance teman-teman. Tapi Tau ini fundamentalnya kuat. Mungkin nanti saya akan bahas di satu video lagi gitu ya. Tapi salah satu co-founder YouTube Steve Chen ya, dia aja dari tweet BitTensor punya X atau tweet istilahnya. Ini cuma justify aja, maksudnya orang-orang yang mungkin yang bukan tokoh Web3 gitu ya, sekarang udah mulai masuk, bahkan udah retweet, udah follow seperti itu. Kayak misalnya kalau teman-teman tahu Justin Bieber, sementara waktu dia beli NFT, itu kan potensi top sign. Nah ini mungkin possible ya untuk tahu sendiri. Jadi hati-hati aja. Ini biar nggak FOMO teman-teman. Tapi ini adalah AI Crypto Market Map. Jadi kalau kalian mau tahu watchlistnya apa aja, nih. Ya, ada Tau. Lalu kalau misalnya mau ke bawah sini bisa lihat ada Render, ada Akash, ada Vala Network, Grass yang nanti akan launch, Aether, ada CGPT, ChainGPT gitu, dan masih banyak lagi, ada WorldCoin, Ocean dan lain-lainnya. Gitu ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke technical karena ada beberapa kripto yang kita akan bahas gitu pastinya. Secara untuk Bitcoin dulu ya teman-teman. Bitcoin karena dia rally-nya cukup signifikan gitu ya. Saya rasa sebenarnya nggak mau terlalu terburu-buru. Saya sendiri melihat plan ini sih di area mungkin 61.000 untuk minggu ini at least ya. Secara short term saya melihat Bitcoin kalau misalnya koreksi, ini koreksinya kan cukup normal lah, 2,8%, balik lagi ke area 61.000 itu possible. Di area ini harusnya cukup hold, dan ya kalau misalnya udah di area ini saya cukup menarik lah untuk mungkin beli Bitcoin lagi gitu ya, atau mungkin beli beberapa altcoin di saat Bitcoin di area supportnya juga ya. Lalu berikutnya juga kalau untuk upside liquidity menurut saya di area ini nih kisaran 64.000 teman-teman. Di sini ini liquidity cukup besar. Di sini saya lagi nggak ada liquidation heatmapnya sih, tapi itu cukup besar. Area 64.200 sampai 64.300. Jadi kisaran benar-benar lingkaran area ini. Jadi kalau misalnya market naik ke atas ini gitu ya, playoutnya adalah ini. Mungkin potensi koreksi dulu di tengah minggu gitu ya. Baru nanti Kamis Jumat itu kan ada data ya, CPI sama PPI. Jadi inflasi sama production price index. Nah itu mungkin akan cukup menarik untuk kita perhatikan juga. Mungkin dari situ baru rebound lagi. Intinya market sebenarnya masih cukup choppy, jadi jangan terlalu terburu-buru juga. Makanya saya bilang potensi sedikit market correction untuk meme coin ataupun AI coin ya, karena misalnya Bitcoin mengalami weakness ya, kecuali Bitcoin breakout. If Bitcoin breakout ya berarti kita continue lagi gitu. Karena kalau meme coin apalagi itu dia akan trigger rasa FOMO-nya teman-teman, fear of missing out-nya gitu. Itu tuh Bitcoin ya. Kita bahas Popcat misalnya. Nah, gimana nggak trigger emosi teman-teman ya, dari 4 jam ya, tiba-tiba naik nih dari sini ya, lagi biasa-biasa aja, tiba-tiba boom, movementnya signifikan. Ini naik 50% dalam satu hari, dalam 2 hari, dari hari Jumat, by weekend aja dia naik 50%. Menurut saya ini cukup signifikan sih, dan saat ini dia koreksi. Ya untuk Popcat sendiri sebenarnya mungkin potensi untuk another leg up gitu ya, kalau mau beli ya di area ini sih. 1,27 mungkin ya. Ini ada golden ratio, mungkin possible pullback dulu gitu ya, lalu tap naik lagi bentuk higher high ya Popcat. Lalu kalau misalnya Apu misalnya, ya Apu sih ini strong sih, ini makanya main pick ini belum ada koreksi juga. Ya kira-kira teman-teman bisa lihat ini masih cukup strong, tapi Apu untuk beli sekarang sih saya rasa enggak ya, karena ini udah mendekati area resistance juga. Nah ini buktiin aja teman-teman. Jadi ya untuk Apu ini saya udah sempat call juga waktu itu di awal-awal Laba Lab ya, untuk my top meme itu adalah Apu gitu istilahnya ya. Tapi walaupun udah naik di sini ya memang nggak beli gitu, karena kita nggak mau kalian FOMO lalu misalnya masuk di area atas ini juga gitu. Jadi kalau misalnya di sini saya lihat ada resistance ya ada resistance. Jadi walaupun misalnya kalau naik lagi saya bisa lebih profit gitu ya, tapi kalau misalnya ini pullback resistance ya mendingan jangan beli gitu ya, karena saya rasa ini
udah mendekati area resistance juga sih gitu ya. Jadi lebih baik tunggu dulu. Let's say dia misalnya retest di sini gitu ya, retest ya mungkin daerah 0,47 mungkin cukup menarik sih menurut saya ya. Di daerah ini gitu ya. Turun sekitar berapa persen? 11%, 10%. Nah, ini mungkin baru another leg up lagi. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa load up gitu ya. Jadi kira-kira plannya tuh seperti itu. Nah, another one mungkin the last one kita bahas TAU kali ya. TAU kalau secara daily time frame sebenarnya ini udah lagi mencoba untuk breakout. Jadi pas sih sebenarnya ya. Ini secara sign juga menurut saya ini dia lagi di area resistance juga, teman-teman. Jadi possible sebenarnya untuk tahu ya konsolidasi sih, kecuali memang dia sangat kuat bisa untuk naik lagi. Tapi kalau saya pribadi juga nggak akan beritahu di daerah ini. Kalau dia koreksi ya sebenarnya area 500-an lah. Kalau misalnya dia kembali lagi ke area 500-an, teman-teman, itu possible buy. 500-an mana? Ada inilah gitu ya. Ini saya kasih white entry. Ya, kisaran area ini mungkin possible untuk teman-teman mau beritahu gitu ya. Tapi tunggu koreksi dan jangan FOMO. Jadi mungkin kira-kira itu aja teman-teman ya. Saya update beberapa altcoins dan naratif-naratif biar teman-teman gak FOMO juga. Dan ya nextnya kita akan bahas mungkin upcomingnya apa gitu ya, cukup menarik juga. Jadi kalau misalnya kalian suka videonya, jangan lupa untuk share videonya juga dan like juga. Dan sekali lagi thank you semua for watching. Cek deskripsi ya untuk kalau teman-teman yang tertarik untuk join Laba Lab juga. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.